Sedulur Kendal, sedulur Widya, bertemu kembali di Ini Dia, info terkini Widya. Tiba-tiba, mantan wali kota Solo diundang Presiden Jokowi ke Istana Negara. Beberapa pihak meramalkan bahwa Pak Rudi akan menjabat menteri. Apalagi isu reshuffle menteri sedang kencang-kencangnya. Bermula dari pernyataan Pak Jarod Saiful yang meminta dua posisi menteri, yakni Menteri LHK yang dijabat Bu Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian yang dipegang Pak Syahrul Yassin Limpo diusulkan diganti. Kegerahan Pak Jarod ini bisa kita simpulkan karena Nasdem membelot dari koalisi pendukung pemerintah. Ada apa? Surya Paloh buru-buru mendeklarasikan Pak Anies sebagai bakal calon presiden. Padahal kita semua tahu perilaku mantan Gubernur DKI Jakarta itu memang menjadi antitesa presiden. Makanya ketika Pak Rudi tiba di istana, karuan banyak spekulasi jika suara-suara yang menghendaki menteri asal Nasdem di reshuffle kembali mencuat. Kepada wartawan, Pak Rudi sih membantah kalau ditawari menjadi menteri. Katanya sih pertemuan biasa saja, karena memang kerap bertemu presiden. Bagi yang belum tahu, persahabatan Pak Jokowi dengan Pak Rudi memang sudah dekat lama. Sejak 2004, sewaktu mereka menjadi wali kota dan wakil wali kota Solo. Munculnya prediksi Pak Rudi menjadi menteri sebenarnya juga sudah lama, bukan isu baru. Melihat hubungan baik, jasa di partai, kesetiaan menjaga konstituen, memang tidak ada salahnya menempatkan kader yang tercatat memiliki kinerja baik, memegang kementerian. Apalagi mereka juga sudah pernah teruji menjabat kepala daerah. Sebenarnya jika melihat roadmap penempatan kader partai, berkarir politik itu sudah tepat. Sayangnya tidak semua menempuh jalur yang sama. Pak Rudi memang salah satu kader PDI Perjuangan di wilayah Jateng dan cukup disegani. Meski kadang berbeda dengan DPP PDI Perjuangan, namun tidak pernah sedikit pun menentang. Contohnya pada 2020, ketika secara struktur kepartean mengajukan Ahmad Purnomo sebagai calon wali kota. Namun DPP PDI Perjuangan menentukan Gibran Rakabuming sebagai wali kota. Beliau sendiko dawuh. Atau saat rame-ramenya pernyataan Pak Ganjar Pranowo, pernyataan siap jika ditugaskan partai, termasuk sebagai calon presiden. Pak Rudi bilang mendukung 1.000.000%. Pernyataan di depan wartawan ini berdampak pada pemberian sanksi tegas dan terakhir. Dari berbagai rangkaian tersebut, apakah beliau kecewa? Tidak. Apakah beliau keluar, mengundurkan diri, atau pindah partai? Tidak. Bahkan jauh sebelum beliau ingin ada perpindahan ke pemimpinan ketua cabang, malah digondeli. Kader Banteng Kota Solo rame-rame meminta Rudi bertahan. Pria berkumis tebal ini termasuk salah satu kader partai yang kuat kepemimpinannya. Dan jarang ketua DPC PDI Perjuangan moncer seperti dia.
Bisa jadi karena sempat menjadi wakil wali kota Pak Jokowi, sehingga banyak dikenal orang. Pun ketika Pak Jokowi naik level ke gubernur DKI maupun presiden, banyak pihak menyatakan Pak Rudi bakal segera pindah. Ternyata tidak. Beliau hingga saat ini sampai menuntaskan kepemimpinannya masih ada di kota Solo. Tidak ada yang tahu ada urusan apa beliau dipanggil ke istana. Jabatan yang bisa ditawarkan juga banyak sebenarnya, tidak hanya menteri. Ada kepala kelembagaan negara, komisaris, BUMN, dan posisi lain yang ditawarkan. Yang harus kita ingat, selama ini Pak Jokowi menempatkan orang-orang yang tepat di posisi masing-masing. Saya kira beliau mempertimbangkan betul di mana cocoknya Pak Rudi ditempatkan. Tentu ini bukan sekedar ucapan terima kasih, tapi juga memberi peluang terbuka supaya Pak Rudi bisa menyumbangkan ilmunya dengan lebih optimal. Institusi yang di tempat Pak Rudi juga makin moncer. Pak Rudi sendiri juga masih energik, cekatan, banyak aktivitas walaupun telah memiliki cucu. Pak Presiden banyak menempatkan orang parpol di posisi yang memang sesuai, termasuk menempatkan birokrat potensial di tempat yang tepat. Kita tahu, kayak Pak Heru Budi Hartono yang sebelumnya Kepala Sekretariat Presiden, kini menjabat sebagai pejabat Gubernur DKI. Ada Bu Retno Marsudi dan Pak Basuki Hadi Mulyono. Mereka ASN di Kementerian Luar Negeri dan PUPR sebelumnya. Buktinya, jadi menteri di 2 periode Pak Jokowi. Pak Pratikno juga sama saja. Bedanya, beliau dulu rektor UGM dan tidak menempati Menteri Pendidikan. Masih ada mantan ASN lain yang saat ini juga menteri. Ada Bu Siti Nurbaya. Bedanya, kalau Bu Siti itu sudah masuk Nasdem. Jadi kesannya berlatar belakang partai politik. Orang parpol yang menjabat menteri 2 periode juga banyak. Ada Pak Yasona Lauli, Pak Pramono, almarhum Pak Cahyokumolo, Pak Airlangga Hartarto, dan lainnya. Mereka-mereka ini bukan sekedar jadi menteri saja, tetapi ikut membantu Presiden mewujudkan mimpi-mimpinya. Pak Jokowi juga mengajarkan pada kita, rakyat Indonesia, ada banyak orang baik dan berkinerja bagus, entah dari ASN maupun dari partai politik. Beliau mengajarkan pada kita untuk tidak apatis pada orang yang berlatar belakang ASN maupun yang berlatar belakang partai politik, sepanjang memang bisa bekerja dan profesional. Buktinya, hasil yang diraih benar-benar bisa memuaskan. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di info terkini Widya selanjutnya. Salam sedulur kendal, sedulur Widya.